Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk membahas soal tentang persalinan di tahap kedua ya. Untuk soal yang nomor 6, seorang bidan sedang menangani pasien infarto dan melakukan anamnesa. Hasil yang didapatkan G2P1A0 hamil aterem, riwayat persalinan sebelumnya pervaginam dengan induksi. Hasil pemeriksaan tensi 110/90, pernapasan 24, nadi 83, HIS 2 kali 10 menit, lamanya 30 detik. DJJ 110, TFU 45 cm, pembukaan 4 cm, dan ketuban masih positif. Data apakah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa ibu tersebut dalam masalah persalinan? A. DJJ 110, B. TFU 45 cm, C. UK 38 minggu, D. Riwayat persalinan dengan induksi, E. Ketuban belum pecah. Di sini untuk pilihan jawaban A, B, C, D, dan E yang tampak fisiologis adalah UK 38 minggu. Bukan masalah persalinan ya, karena 38 minggu termasuk aterem. Kemudian ketuban belum pecah juga bukan, karena pembukaan 4 cm, ketuban masih utuh dan masih fisiologis. Kemudian DJJ 110 juga bukan. Kemudian riwayat persalinan dengan induksi juga bukan ya, karena ini tidak mempengaruhi apapun dalam masalah persalinan. Bukan berarti persalinan pertama dengan induksi, kemudian persalinan kedua juga harus induksi, bukan begitu ya. Jadi di sini yang masalah persalinan yang tampak pada kasus tersebut adalah B, TFU-nya 45 cm. Mengapa dikatakan masalah dengan TFU 45 cm? Coba sama-sama dihitung. Berapakah TBJ untuk TFU 45 cm? Ini kemungkinan bayi yang akan dilahirkan beratnya akan lebih dari 4000 gram. Jadi, masalah persalinan pada kasus nomor 6 ini adalah B, TFU 45 cm. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 24 tahun, pukul 08.00 WITA mengatakan merasa ingin melahirkan. Hasil anamnesa bidan didapatkan bahwa ini kehamilan pertama, primi ya. Ibu merasakan nyeri perut sejak pukul 3. Keluar lendir, darah, dan tidak ada keluar air-air. TTV dalam batas normal, DJJ 130, HIS 2 kali 10 menit, lamanya 30 detik. Pembukaan 2 cm, ketuban utuh, dan penurunan kepala hot 2 ini ya, hot 2. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. G1P0A0 infarto kelas 1 fase laten, B. G1A0 P0A0 infarto kala 1 fase aktif, C. G1P0A0 infarto kala 2, D. kala 3, E. kala 4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal kasus nomor 7 ini adalah A. G1P0A0 infarto kala 1 fase laten. Harus kita ketahui bahwa pembukaan 2 cm pada kata kunci di kasus tersebut, pembukaan 2 cm ini masih masuk pada fase laten ya, kala 1 fase laten. Coba teman-teman flashback lagi apa saja yang ada pada kala 1. Kala 1 itu nanti ada fase laten dan fase aktif, dan pada pembukaan berapa saja fase laten dan fase aktif tersebut ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0, hamil 38 minggu, datang ke PMB dengan keluhan perut mules dan mengeluarkan lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal, TFU 30 cm, punggung kiri, preskep, DJJ 135, HIS 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, pembukaan 8 cm, ketuban sudah negatif, tampak keruh campur mekonium. Kepala berada di hot 3. Berdasarkan simbol pengisian air ketuban partograf pada kasus tersebut adalah A, J, B, U, C, K, D, D, E, M. Jawabannya untuk simbol kasus tersebut M ya, bercampur mekonium, berarti jawabannya adalah E, M. Untuk J itu jernih, untuk U itu utuh, untuk K itu keruh, dan D untuk darah ya. Jadi M
mekonium. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan 19 tahun G1P0A0 hamil 37 minggu, kala 1 di PMB, mengeluh keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tensi 110/90, nadi 79, pernapasan 22, suhu 36,3, TFU 28 cm, HIS 3 kali 10 menit lamanya 35 detik, DJJ 140. Kepala belum masuk pintu atas panggul. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Apakah alasan yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Usia ibu. B. Masa gestasi. C. Belum infartu. D. HIS belum adekuat. E. Kepala belum masuk PAP. Jadi untuk nomor 9 ini kata kunci mengapa harus dirujuk ini yang pertama adalah dia sudah 37 minggu dan kepala janin belum masuk PAP. Mengapa harus dirujuk kepala janin belum masuk PAP di usia 37 minggu? Kemungkinan terjadinya CPD atau cephalopelvic disproportion. Kepala tidak bisa atau tidak seimbang dengan pintu atas panggul dengan panggul ibu. Jadi dilakukan rujukan. Untuk usia ibu usia 19 tahun ini hampir mendekati usia yang yang sudah matang untuk masa reproduksinya, untuk organ-organ reproduksinya. Jadi bukan masalah ya untuk usia 19 tahun ini. Untuk masa gestasi 37 minggu juga bukan, belum infartu juga bukan, HIS belum adekuat juga bukan ya. Ini yang jadi alasan paling tepat adalah kepalanya belum masuk PAP, takutnya nanti terjadinya CPD ya. Oke, soal nomor 10. Seorang perempuan umur 29 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu datang ke PMB ditemani suaminya dengan keluhan perut mules dan tidak tahan dengan sakit pinggang. Hasil pemeriksaan tensi 110/90, nadi 79, pernapasan 22, suhu 36, HIS 3 kali 10 menit lamanya 40 detik. DJJ 140 kali per menit, penurunan kepala 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak dan ketuban masih utuh. Asuhan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu beristirahat. B. Mengajarkan ibu teknik bernapas. C. Memberikan kompres dingin pada punggung. D. Menjelaskan fisiologis persalinan. Dan E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Mengapa kita harus melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri? Karena suami sebagai pendamping ibu, suami juga memiliki andil atau juga bisa membantu dalam pengurangan nyeri. Contohnya dengan melakukan masase pada punggung ibu, karena ibu tidak tahan dengan rasa sakit di pinggangnya. Kita ajarkan pada suami untuk melakukan masase karena rasa kasih sayang dari suami ke istrinya ataupun dari istrinya ke suami akan dapat mengurangi beberapa tingkatan nyeri yang terjadi pada saat persalinan. Jadi sangat disarankan apabila suami juga terlibat dalam manajemen pengurangan nyeri tersebut. Kalau untuk meminta ibu istirahat ketika HIS ada dan tidak ada itu juga kurang tepat ya. Mengajarkan ibu teknik bernapas, kompres dingin mungkin akan sangat bermanfaat sekali bagi ini ya pengurangan nyeri. Namun untuk soal kasus ini yang sangat diharapkan adalah melibatkan suami. Jadi jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah E, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal di persalinan. Nanti akan kita bahas lagi soal-soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.